Nah, jadi pas Stand Up Fest tuh kan Kiki sebelum gue kan tuh. Nah, gue udah tahu sebenarnya kan, Ki, lu mau ngapain? Dari Hamin 3 bulan udah gue tanya. Ya, ntar gue joget. Oh ya gue pikir ya paling joget gimana sih dia mungkin dia ada materi terus ada act out jogetnya. Ternyata dia bener-bener ngundang penari ke atas panggung, abis itu lampu kelap-kelip. Wah, orang tepuk tangan berdiri-berdiri. Gue kayak anjing, gue dari samping bang kayak ngapain gue abis ini gitu nih. Sampai LO yang ngasih gue mic kayak pas Gigi joget nih kayak semangat Bang Oza. Lu nggak usah gitu dong. Nggak membantu ini kata gue, ini nggak membantu nih. Di Mandalika ya kan. Jadi acara-acara kayak jadi pokoknya ada bank gitu presentasi terus setelah ini kita akan ketawa-ketawa sejenak bla 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 karena adalah orang yang sangat lucu di belakang kayak biasa aja tolong nggak usah dikasih ekspektasi. Lupa ya, ada penonton pada lupa tepuk tangan. Welcome back, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Kali ini kita kedatangan musuh dari Gen Z. Kita sambut Oza Rangkuti. Thank you Om Wen. Thank you udah mau datang ke Om Wen. Yoi, senang banget nih bisa datang ke YouTube yang mempopulerkan Firza Monyet ya. Ide awal kesuksesan Firza tuh dari YouTube ini Om. Anjing. Firza Logika ya kan. Bener. Tapi itu menurut gua salah satu komika yang gue pikir gue bakal kesiksa gitu sampai jok-joknya dia. Tapi ternyata gue terbawa loh. Iya, emang dia tuh tipe yang awal-awal kita nolak tapi lama-lama kayak oh enak juga ya gitu kalau ibarat musik gitu bang. Lu butuh kayak 3-4 lagu baru kayak keren deh ternyata. Nah gitu Firza tuh. Nah kenapa sih lu seneng banget jadi musuhnya Gen Z? Sebenarnya sekarang sih udah nggak terlalu Gen Z ya. Tapi yang misalnya gue bahas tren di sosmed nih pasti itu kebanyakan pelakunya Gen Z pasti. Sebenarnya lu gak ke arah mereka? Sebenarnya beberapa kali enggak, tapi yang komen kayak mengasosiasikannya hal itu dengan Gen Z gitu kalau sekarang ya. Kayak misalnya gue bahas Spotify Rap waktu itu kan. Sebenarnya nggak ada kata-kata Gen Z sama sekali, tapi orang mikir ya Spotify Rap pasti bikin Gen Z doang gitu. Padahal nggak juga kan. Bahkan ada salah satu konten lu tuh yang dalam hati gue si anjing emang nih orang. Lu kan sekarang lagi garap konten apa? Ini yang lu mau denger, lip service. Lip service kan. Salah satunya yang golf. Karena gue lagi golf kan terus kan. Ini yang lu mau denger. Ini nih si anjing emang. Apa iya ya gue begitu ya gue bilang dalam hati gue. Kenapa lu tiba-tiba punya ide lip service itu, Za? Awalnya dari mana ya? Kayaknya ada beberapa mungkin kan gue nyari cara ngeledek orang tuh dari mana lagi sih gitu. Kayaknya kalau langsung gitu kayak norak lo main golf bla bla. Kayaknya tuh gue dulu udah banyak kan. Nah gue nyari kayak mungkin gue menyajikan ya apa yang pengen dia dengar sebenarnya. Sebenarnya tuh hiperbola juga. Jadi kan ada yang tersinggung kayak nggak gitu kok, bukan itu yang pengen gue denger ya. Memang bukan, ini kan nggak asli banget gitu. Dan kadang sebenarnya hal-hal yang gue lakuin juga yang gue cengin tuh yang gue pun ngelakuin juga gitu. Makanya. Coba kalau lu yang ngomong, kenapa ya menyebalkan, Za? Iya kayak gue bikin lip service orang bikin konten di gym kan. Terus orang tuh kayak, lu juga pernah bikin konten di gym? Iya emang kenapa? Kalau gue pernah gue nggak boleh ngeledekin, boleh-boleh aja dong. Iya itu dia maksud gue. Iya kan? Ada beberapa item lah dari lip service lu yang kayak, mungkin kalau orang lain yang ngomong, terdengarnya masih nyaman di kuping, biasa-biasa aja gitu nyaman di hati. Tapi kalau lu dengan pembawaan lu, dengan pemilihan kata-kata lu, kayak jelek gitu. Kayak jelek gitu. Maksud gua si Oza nih, maksudnya kepikiran ngecengin orang, ngatain orang, tapi dengan point of view yang seakan-akan bahwa gua tuh lagi muji lu loh. Tapi in other way sebenarnya lu lagi nusuk orang itu dengan bertubi-tubi bang. Ini kan yang lo pengen denger. Iya, gitu. Lu Za. Tapi lu seneng gak sih lu ngadepin orang-orang yang ada hate comment sama lu? Kan kadang-kadang lu balesin, lu respon. Kalau yang bagus banget kadang gue bikin konten khusus untuk hate comment itu doang gitu kan. Kayak gue pernah dibilang pas gue sebelum diet kan kayak berisik lo Teletubbies hitam gitu katanya. Karena itu sampai gue jadiin flyers, gue bikin
Akhirnya pas gue show, ya gue bikin kostumnya Teletubbies hitam asli gitu. Dari head comment orang entah berantah avatar anime di Twitter gitu. Tapi karena itu head commentnya effort, ya udah gue gitu. Dari tragedi jadi komedi. Yoi. Ya, iya. Begitu. Dan itu nanti kita bahas masalah penampilan lu yang berubah banget dari terakhir kali kita ketemu. Ini gokil sih gue bilang. Tapi yang balik lagi nih ke masalah Lip musuh. service. Oke. Musuh beberapa orang gitu, musuh masyarakat lah ibaratnya gitu. Lu menikmati? Gue menikmati selama gue nggak ngerasa itu ngecengin hal-hal yang mungkin sensitif atau hal yang nggak seharusnya kita cengin lah gitu ya ibaratnya. Ya kan, kalau itu masih tren sosmed, kayaknya gue nggak ngerasa jahat gitu ngatainnya ibaratnya Om. Tapi lu ada rem sendiri, Za? Iya kan, ya nggak semua hal kita bikin lip service juga gitu kan maksud gue kan. Ada beberapa yang ya udah kita nggak bahas lah di konten gitu. Apa yang paling menggelitik lu dari sekian banyak konten yang lu buat? Yang paling menurut lu, gue tuh pengen banget bikin lip service yang ini. Yang udah gue bikin berarti? Iya, yang udah lu bikin. Yang udah gue bikin sih, yang waktu itu gue dihujat tuh masalah, yang itu gue dihujat tapi gue masih kayak sampai sekarang, kok gue bisa dihujat ya gara-gara gituan gitu. Jadi waktu gue bahas tentang tren my makeup routine di Instagram kan. Jadi gue ngebahas bukan make up ya, nih sekali lagi nih kepada semua haters ya. Gue bukan anti make up karena dipikir kayak kayak cewek lo nggak pakai make up aja ya, bukan begitu maksudnya. Ini Insta story, jadi kan cewek my makeup routine bikin nih, dijelasin skin tone ini aku apa. Nah itu gue upload lah set ke sosmed gitu. Nah salah satu head comment pertama kayak cowok-cowok kayak gini harus mandul gitu. Ya tolong dong, ini kan makeup doang nih maksudnya. Ini perkara pensil alis sama blush on nih, masa head comment lu lebih jahat jauh dibandingin gue bilang gitu. Itu dia tuh yang gue kayak, sampai sekarang gue kayak anjir kenapa ya gue dihujat karena ini gitu. Misalnya senior-senior gue di stand up gitu kayak, misal Coki Muslim dihujat ya iyalah dulu bahasa agama kan, lu wajar gitu. Betul. Ada yang karena ras, karena apa kayak make up men, maksudnya lu sesayang apa sih sama make up ini sampai lu harus ngatain gue mandul gitu. Tapi kan ya lu senggol nih ibarat kata ya. Mungkin kan kaum perempuan. Mungkin kaum perempuan, iya. Tapi kan yang gue cengin cuman ya satu Instastory 15 detik itu doang. Gue nggak bilang kayak, gue nggak ngecengin cewek pakai make up gitu. Gue cuman ngecengin tren my makeup routine ini doang gitu ibaratnya. Satu story lu doang yang gue cengin. Tapi lu sadar gak sih dari body language lu, dari raut muka lu, dari cara lu mengungkapkan isi perasaan lu dengan kata-kata lu, pemilihan kata dan segala macam, itu tuh satu paket utuh sehingga membuat lu jadi sosok mungkin yang buat beberapa orang menyebalkan. Iya sih, kalau yang nggak ngerti itu, jadi kayaknya emang ada yang menikmati, ada yang ketawa nonton pasti. Itu, tapi ada juga yang emang sebel beneran dan mikirnya semua konten gue tuh emang hate speech ibaratnya gitu. Ada orang yang percaya kayak yang konten golf tadi, ada orang mikir kayak dia emang benci nih sama pemain golf. Masa begitu gitu kan? Maksud gue kan itu aneh banget gitu menurut gue. Iya kan? Iya. Karena kalau lu sampai benci sama permainan golf, lu pasti akan berhadapan sama David Nurbianto dong. Iya, benar. Senior lu di stand up dong. Iya. Dia kan juga sering tuh. Udah sering gitu. Cocok gak David main golf? David cocok tapi angle-nya yang belakang aja. Jadi maksudnya nggak. Santai ya Bang David mah santai dia. Iya. Dia juga kadang gitu main golf terus nge-tag gue, halo Zara Gusti gitu kadang dia sekarang dia. Iya. Za, lu punya ketertarikan sama dunia stand up tuh awalnya gimana, Za? Stand up gue ya standar ya ngeliat Bang Radit di YouTube biasanya kita gitu Bang. Okay. Banyak banget orang masuk stand up dari videonya Bang Radit di YouTube itu sih. Dari konten-kontennya beliau lah pokoknya. Oke. Itu pas Usia gue berapa ya? 28 kalau nggak salah, termasuk telat sebenarnya gue masuk ke stand up tuh. Termasuk lama gitu. Itu maksudnya lu gabung komunitas? Gue gabung komunitas awalnya. Gue gabung komunitas berapa bulan, habis itu gue kerja di Ketawa Comedy Club tempatnya Mo Sidik di Antasari. Ya, Antasari. Gue kerja di situ, udah barulah dari situ lah awalnya. Jadi mulai serius. Semakin tertarik Dan dari situ udah open mic dari yang komunitas tadi. Pernah ngebom? Awal-awal mah ngebom apalagi pertama. Kalau Om Wen langsung pecah pertama kan di Jambore waktu itu, gue kaget itu Om. Gue aja yang ngisi acara nggak tahu tuh kan, abis Diki siapa gitu kan, tiba-tiba kayak
Gue yang dicagur, gue pikir nge-MC kali atau apa, gue kayak wah stand up nih orang nih gila loh. Karena banyak kayaknya yang mungkin Bang Ajis tawarin tapi nolak atau apa gitu kan. Lu berapa lama tuh dibujuk waktu itu? Lama Lama. Za. Lama Berarti Za. lu juga awalnya kayak Ajis gue bilang gue ngomong sama Jis. Itu yang pertama gue dijerumusin itu kan yang stand up fest kan. Stand up fest kan, tapi kan lu ini Gue kan. kan cuma bacain doang. Iya. Tapi lu tahu itu seberapa stresnya gue cuma bacain. Jokesnya udah ada, gue tinggal baca. Oleh yang di stand up fest kan lu kayak semacam kayak sketsa gitu lah ya kan. Iya, gue cuma bacain doang. Sebenarnya itu kan sama aja kayak lu syuting di. Gue ngerasa penontonnya beda, Za. Penontonnya yang beda ya. Berarti lebih tegang pas Jambore dong dibanding di stand up fest dong. Jambore, Pak. Jambore karena lu stand up sendiri. Stand up. Iya kan? Gue bener-bener stand up gitu, dan gue harus menghafal materi. Stand up fest gue coba baca. Gue cuma menambahkan improvisasi, ibaratnya improvisasi gerakan, act out dan segala macem gitu. Tapi mungkin lu jam terbang improva juga udah kelatih kali ya Bang. Jadi itu ngebantu juga kan. Lu nggak full bawa materi doang gitu. Aduh, gue pengen nangis, Za. Sumpah, Za. Sumpah, gue bilang enggak deh. Gue bilang si Ajis bercanda-bercanda stand up fest enggak. Terima kasih Ajis, terima kasih. Tapi emang stand up emang deg-degannya emang parah ya Bang. Gue waktu itu pas di stand up fest kan gue satu sesi gue tuh gue Arif Brata, Ardit, Kiki sama Musdalifah kalau nggak salah kan. Nah itu kita dikumpulin di samping panggung sebelah kanan tuh. Nah itu mungkin kan kita masuk udah fokus panik nih. Tapi ternyata si Arif Brata tuh ngerekam di konten sama dia, diupload kan. Pas diupload gue kayak, wah ini ruangan yang aneh banget. Ada yang ngomong sama jendela, gini-gini sendiri. Ada yang kayak gini aja nih. Di pojok nih gak ada yang ngobrol nih itu. Tapi gue tuh emang, kan gue selalu takut sama yang tampil sebelum gue kan. Ya. Nah jadi pas stand up fest tuh, kan Kiki sebelum gue kan tuh. Nah gue udah tahu sebenarnya kan, Ki lu mau ngapain? Dari Hamin 3 bulan udah gue tanya. Ya ntar gue joget, oh ya gue pikir ya paling joget gimana sih dia mungkin dia ada materi terus ada act out jogetnya. Ternyata dia bener-bener ngundang penari ke atas panggung, abis itu lampu kelap-kelip. Wah orang tepuk tangan berdiri-berdiri. Set, gue kayak anjing, gue dari samping Bang kayak ngapain gue habis ini gitu nih. Sampai LO yang ngasih gue mic kayak pas Kiki joget nih kayak semangat Bang Oza, lu gak usah gitu dong. Gak membantu ini kata gue, ini gak membantu nih. Aduh. Itu gue kenapa gue habis Kiki gitu gue mikir. Tapi Za, pernah gak lu mau manggung, mau naik panggung, mau entah itu lu off air, entah itu lu stand up gitu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Pasti lucu nih. Biasa ini MC corporate. Kayak setelah tadi gue waktu itu di Mandalika ya kan. Jadi acara-acara kayak jadi pokoknya ada bank gitu presentasi terus setelah ini kita akan ketawa-ketawa sejenak bla 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 karena adalah orang yang sangat lucu di belakang kayak biasa aja tolong gak usah dikasih ekspektasi ke penonton gitu. Dan pada hari itu gue ngebom itu di Mandalika itu karena gue jadi nah ini makanya untuk para IO ya rundown tuh memang penting juga gitu. Gue stand up sebelum slang gitu ya tolonglah maksudnya ya siapa sih yang mau nonton gua ngelawak sebelum slang manggung, siapa orang itu kayaknya jarang gitu. Di followers gua pun mungkin yang ada irisan sama slang itu juga dikit lah ya. Juga jauh dan mereka kan slang kan fansnya kan apa militan kan. Jadi misalnya slang manggung jam 8 mereka nggak datang setengah 8, ada yang dari pagi lah. Pasti. Ada yang dari siang. Jadi mereka tuh udah capek gerah di Mandalika, gue lah naik bawa bercandaan Jaksel nyebelin ini kan, gue baru kayak selamat malam Mandalika, turun mas, ntar dulu, baru mulai. Serius? Iya dan gue nengok ke, jadi udah nih gue ngelempar jokes pertama, adem, terus gue nengok ke panitia gitu kan, dalam hati gue kayak, udah cukup, dia kayak, iya elah. Nunggu apa nggak bakal selamat ini udah kelar ini gue bilang udah langsung aja panggil Bim kata gue. Itu sih tolong rundown ya untuk para IO ya. Gue pernah nih off air di Surabaya. Gue lupa konsepnya apa tuh kalau makanan nggak berhenti dikeluarin. Fine dining. Fine dining. Oh iya yang hidangan pembuka dulu. Dan itu nggak berhenti Za. Jadi meja bunder. Terus kita di stage di sini nih ya corporate. Ingat banget gue di Surabaya tuh. Kita suruh mending kalau nge-MC kita ngelawak masih mending lah karena kita grup ya masih
kebantu temen. Kebayang makanya kalau saya yang sendiri tuh kebayang. Yang grup aja kita saling mancing satu sama lain, terus yang kedengeran cuma ting tang ting 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 tang ting tang ting 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 tang ting ting ting. Lu tahu gak apa bedanya tang ting tang ting 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 tang ting? Dan itu nggak berhenti orang. Oke, taruh pakai, ambil lagi piring, datang lagi orang baru, ngasih lagi lauk baru di ini. Dalam hati gua nggak selesai. Itu gua komplain, Cak. Gua komplain. Kenapa harus ditaruh pas makan? Iya, maksudnya kan buat menghibur. Iya, gue gak ada yang dengerin, orang sibuk makan, gue bilang. Ih, anjrit sih gue bilang. Tapi hal-hal kayak gitu kan sebenarnya jadi pengalaman yang membuat kita mungkin ke depannya kita bisa ada bargaining kan. Iya, dan kita bisa request misalkan itu kalau setelah makan enak tuh, orang kenyang ya kan, nyimak gitu. Ya kalau lagi makan kayaknya teman ngomong ya kita nggak selalu dengar, apalagi orang lawak gitu ya kan. Nah lu ngehandle diri lu gimana, Zak? Deg-degan itu ya? Bukan deg-degan, ngebomnya itu mau nggak, akhirnya ya udah gue ajak ngobrol aja orang, dan gue jadi ya siapa yang nungguin slang gitu. Berarti lu jadi host. Jadi host aja kayak. Ya. Jadi interaktif. Mas apa lagu favoritnya? Terlalu manis. Oh iya, saya juga suka tuh. Udah gitu-gitu aja deh, Bang. Siapa yang mau denger keresahan Jaksel ini di Mandalika sebelum slang, siapa yang mau nyimak gitu kan, maksudnya udah gak bakal ada yang tertarik gitu. Kebayang sih, Bang. Nah enggak, gimana maksud gua setelah itu lo turun. Kalau gua pasti akan kepikiran berhari-hari tuh. Itu gue lumayan kepikiran. Ya sebenarnya ngebom kan pasti kepikiran, tapi penghiburan gue itu kayaknya di hati gue buat ngehiburnya, gue mikir tempat kayak tadi kayaknya siapapun juga akan sulit, kecuali mungkin kalau ada yang jago banget ya dan yang powernya gede mungkin masih bisa survive, tapi itu emang berat itu. Pernah gak lo ngerasain panggung paling aneh seumur perjalanan stand up lo atau pekerjaan lo lah? Panggung paling aneh ya, mungkin bukan yang paling ya, tapi ngerosting Kiki di nikahannya gue agak ngerasa aneh tuh, kayak maksudnya kayak nih kondangan set segala macam, terus gue tiba-tiba harus ngerosting Kiki depan lakinya, orang tuanya dia sama mertua kan, kayak bahas apa, gue sama Marcel tuh kayak itu doang. Gue datang ke nikahan mau kondangan deg-degan begini. Sel gimana kita nih Sel, kata gue kan. Itu lumayan tuh, udah gitu direkam-rekamin juga sama ibu-ibu kan. Nah, itu lumayan aneh, Bang. Kan kalau zaman dulu kan kayak misalkan grup-grup pelawak atau pelawak-pelawak off air, kayaknya materinya tuh sama, hampir semuanya sama, atau mungkin ada 1-2 yang improvisasi lah. Tapi kayak paketannya tuh sama, materinya sama gitu. Gue bawain let's say misalkan di Malang, besoknya gue ke Bandung, materinya sama. Karena dulu kan belum ada media sosial dan segala macam. Penontonnya kan beda juga. Penontonnya beda juga. Kalau sekarang kan apa-apa direkam, direkam. Nah, apa plus minus yang lu rasain dengan kondisi seperti sekarang? Plusnya sih itu ya, exposure lah ya. Maksudnya kalau lu ada materi yang bagus, bisa lu upload, kayak peserta Lugas kan juga banyak yang dia udah diupload di channel lu tapi dipotong lagi buat diri atau apa kan. Tapi minusnya itu kalau udah kita bawain di YouTube yang gede, misalnya di YouTube-nya Om Ded gitu, Somasi, kita udah bawa materi di situ, kemungkinan besar udah nggak bisa lu bawain di mana-mana lagi karena Om Ded kan penontonnya banyak dan ya udah semua orang udah denger gitu. Jadinya malah kayak basi ya. Jadi malah akan kayak basi. Pernah gak pas lu manggung tiba-tiba udah pernah tuh? Belum sih untungnya. Karena gue agak menjaga Om, gue kalau di Somasi udah gue nggak ini lagi gitu. Nah repot kalau di acara-acara musik sekarang kan nih banyak yang kayak misalkan kayak di Pesta Pora ada stand up-nya di Joyland. Nah itu penontonnya kadang masih ngerekam. Mungkin karena bukan mereka juga yang salah kan, mereka mikir kayak lah tadi Danila gue rekam nggak apa-apa, kenapa yang ini nggak boleh, mungkin gitu kan. Nah gue pernah pertama kali gue stand up di Pesta Pora waktu itu, abis gue stand up banyak yang ngupload kan, itu satu persatu gue DM-in kayak tolong dihapus gitu manual. Itu mungkin minusnya ya, salah satu minusnya. Fair ya. Tapi bukan itu juga jadi rem lo ya, tapi susah juga ya. Karena kan ada yang harus dibikin ketawa dengan materi andalan kita, yang dimana itu kita nggak mau tayang gitu kan. Betul. Kalau bermasalah sama followers atau penonton lo pernah? Gue kalau sama followers mungkin enggak, tapi diomelin klien ada, diomelin klien. Karena? Jadi gue waktu itu acara musik juga lagi-lagi nih. Dan gue
sebelum It Gitaf tuh, itu juga udah kurang masuk akal sebenarnya. Ini orang mau denger lagu-lagu penyembuh mental gitu, kenapa gue? Kayak nih LO-nya yang dia pasti ngakak pas ngatur rundown kayak. Tapi lu doang ketawa sendiri gitu mas gue. Jadi tuh di Bandung waktu itu. Nah, pas gue datang udah agak-agak mendung kan, kayak wah ini udah pertanda buruk nih kata gue. Abis itu jas hujan dibagiin sama panitia. Nah pas gue naik emang hujan beneran. Nah terus gue, jadi kan gue nyiapin materi nih. Sebelumnya dari Hamin sebulan gue udah mastiin kayak ini acara off air kan. Iya off air mas, berarti nggak ada yang rekam, nggak ada. Udah, berarti bebas ngomongin apa aja. Iya bebas, yaudah itu yang gue inget kan. Ya udah gue siapin lah materi andalan gue. Nah Hamin 15 menit kayak, mas jangan ngomong jorok, jangan ada kata-kata kasar, jangan bahas ini. Ya katanya bebas gitu kayak, iya kliennya datang, nggak bisa disuruh pulang dulu atau gimana gitu kan. Ini Hamin 10 menit gitu. Akhirnya ya materi-materi yang sisaan lah yang kurang-kurang memang gitu. Sehingga yang ketawa nggak ada kan. Gue kayak, aduh gue harus improv nih gitu. Itu udah kayak 5 menit dan 5 menit ngebom kan. Aduh kayak 2 jam itu harusnya bang kayak. Iya aduh, lagi. Orang udah sama ceweknya gini nungguin It Gitaf kan. Nah akhirnya gue improv aja. Jadi gue dikasih kamar hotel tapi gue nggak bisa pakai hari itu. Akhirnya gue kayak, oke gini aja deh, gue bilang gitu kan kayak, nih gue udah kamar hotel gratis nih, siapa yang mau zinah malam ini gitu. Baru ketawa tuh, lu siapa, lu pacaran berapa lama? 3 tahun lah, terlalu setia lu, mana yang lain gitu. Ada yang selingkuh gak pecah tuh akhirnya. Selamat lah gue. Nah tapi pas turun kliennya marah kayak, ya kan gak boleh ngomong jorok mas. Tadi saya udah stres di atas gitu. Maaf nih, gue mikirin keselamatan gue juga gitu. Mikirin nama baik gue juga. Iya, nama baik gue juga. Iya. Itu tuh, ya kan kepepet gitu emang. Udahlah, apa yang selamat aja dah. Ya kan? Ya namanya kita ya pekerjaan yang berhubungan dengan verbal, dengan kata-kata. Bahkan mungkin kadang-kadang keserempet juga atau kesandung juga sama act out yang berlebihan dari kita gitu. Kan di satu sisi itu bisa jadi pembelajaran, bisa jadi rem. Tapi di sisi lain kan ada juga tipikal orang-orang yang senang dengan sorot lampu, senang dengan tatapan-tatapan kesel orang, senang dengan apa namanya publisitas yang kebentuk. Iya, publisitas yang kebentuk. Nah, lu termasuk yang kayak gimana sih, Ja, sebenarnya, Ja? Gue sebenarnya di konten ya, gue lebih senang ketika itu FYP misalnya itu rame tapi nggak ada hujatan, gue lebih senang sebenarnya dibandingin rame dan di kata-kata yang se-Twitter juga sebenarnya nggak terlalu menyenangkan juga gitu buat gue. Itu sebenarnya yang lo rasain? Kalau hujatannya parah dan gue memang ngerasa salah, itu biasanya gue kebawa pikiran. Tapi kalau yang kayak makeup tadi gue nggak terlalu ngerasa salah, gue ngerasa kayak ya udah masih bisa gue nikmatin gitu ibaratnya. Nah kan bedanya mungkin kemarin fasenya lu masih sendiri, Za. Iya. Sekarang kan lu sudah berpasangan, sudah menikah. Nah makanya sebelum gue kan mungkin gue udah. Apakah itu level berbeda di kehidupan lu, sebuah pernikahan, punya pasangan, jadi rem juga buat lu atau ya ini nggak ada hubungannya? Gue sih berusaha untuk ini ya, maksudnya kalau di off air kan masih aman lah menurut gue. Iya. Tapi di konten gue cuman nggak pengen orang apa ngehujat ke dianya, karena kan netizen suka begitu kan. Emang. Buka profil kita dicari nih apanya, usahanya apa, keluarganya yang mana yang bisa gue kata-katain kan suka begitu kan. Betul. Nah itu yang gue takutin, dan mungkin istri gue sekarang pas gue pacaran juga kan mungkin gue udah beberapa kali dihujat bang ya. Jadi gue udah tahu kayak netizen nih kayak apa sih mulutnya gitu kan. Nah tapi mungkin doi belum terbiasa. Betul. Nah pernah gue lagi nongkrong terus gue ke toilet gitu kan, terus balik-balik nangis dia kan, kayak kenapa nangis? Ternyata dia nge-search sama gue di Twitter terus gitu nangis. Gue kayak cewek gue dibikin nangis netizen yang brengsek. Dan momennya lagi dihujat juga waktu itu. Nah di situ baru mulai dia terbiasa lah pelan-pelan lah gitu. Lo kan seakan-akan terbentuknya nggak suka sama Gen Z, tapi lu menikah dengan Gen Z. Gue menikah dengan Gen Z. Itu dia, itu harusnya udah membuktikan dong bahwa gue nggak, iya kan? Bener. Itu udah bukti terbesar bahwa gue nggak membenci Gen Z gitu maksudnya. Sebenarnya ada 2 option. Satu itu membuktikan kalau lu nggak ada masalah dengan Gen Z, atau kedua sebenarnya lu karma sama Gen Z. Bisa, lu menikah bisa dengan juga. Gen Z. Bisa juga. Sampai ya maksud gue, lu bikin kan ada orang-orang kayak gini. Gue udah bikin begini, gue udah dimusuhin sama Gen Z misalkan gitu ya.
jangan sampai gue nikah sama Gen Z. Ada juga yang begitu kan, Ada juga pasti begitu, pemikiran iya, gitu. iya, Jangan iya. sampai gue menikah sama Gen Z. Iya. Ada gak pemikiran lu? Gue Sebelum menikah dengan istri lu? gue mungkin dulunya sebelum dia gue kayak aduh susah nih deketin Gen Z nih. Nanti pas sama dia kayak gue oh nih kayaknya agak berbeda nih gitu kan. Nah tapi dia tuh jadi kan dia tuh lahir 97 dan jadi kan Gen Z itu milenial abis di 96 bang. 97 tuh mulai, ini setahu gue ya, sorry kalau salah. Gen Z tuh mulai di 97. Nah dia lahir di Januari 97. Jadi gue kayak andai mama kamu prematur sebulan aja, kamu masih milenial loh maksudnya gitu kan. Coba agak dicepetin dikit gitu, oke. Kamu masih milenial ini gitu. Jadi dia Gen Z awal banget gitu, masih bisa lah gitu. Masih transisi sebenarnya. Masih transisi. Karena ada juga yang orang-orang yang berpendapat Gen Z yang udah Gen Z banget tuh yang 2000 ke atas, ada yang mikir kayak gitu juga, ada juga. Sampai lu bisa dekat sama bini lu siapa? Sorry namanya. Aisyah. Jadi nah dia juga dulunya salah satu Fans lo. bukan dia salah satu haters justru, maksudnya dia sempat pas minum konten Jaksel katanya dia sempat kayak apaan sih nih orang nih gitu. Nah gue ketemu di pokoknya ada kayak acara seminar gitu. Gue jadi pembicara, dia jadi pembicara juga, di situ lah kenalnya awalnya. Oke. Gue pas dia cerita tuh, ya ketika lu bilang bini lu ngomong apaan sih nih orang gitu, gue flashback gitu. Berapa kali kayak lihat Instagram lu yang lu nanggepin hater lu, ngatain lu lu ngatain Oza ngapain sih, so ganteng lu segala macem. Gue dalam hati gue. Dan nama dia diladenin gitu, malah dijadiin konten sama dia. Beda sama Kiki ya, kalau Kiki kan ditransfer ya. Kalau lu kan diladenin, kalau Kiki kan ditransfer tuh. Tapi itu gue brengsek juga tuh netizen tuh, abis ngatain, terus Kiki transfer. Terima kasih Mbak Kiki, saya nonton terus kontennya. Ih, 4 detik lalu lo ngatain dia. Ngatainnya juga parah-parah kan. Nah, takutnya lama-lama ada orang yang ngetes kan, misalnya kayak, aduh butuh duit nih, KTP lu Ki, siapa tahu ditransfer gitu. Kan pasti ada 1-2 orang yang coba kayak gitu bang, ya kan pasti ada. Gue ngomong ke Kiki, Ki lu ngapain sih? Iya bang, daripada gini-gini, gue tuh pengen ngebuktiin kalau orang tuh bisa nggak gitu konsepnya. Maksud gue, ntar lu akan kesisah sendiri, yang ada orang akhirnya ngehujat lu. Dan lu harus terima itu. Iya. Atau takutnya orang yang habis ditransfer Kiki jadi kepikiran kan, wah gue bisa ngatain Kiki ditransfer nih. Iya. Terus dia jadi mikir kayak, Ayu Ting Ting juga gitu nggak ya? Kan jadi ya head comment lagi di orang lain kan. Jangan guys, jangan. Iya bener. Gue ngatain dapat gope, kalau gue ngatain dapat berapa ya gitu, ngetes lagi gitu. Dan kadang emang head comment tuh hampir selalu nggak sesuai konteks gitu ya. Kayak misalnya gue bikin konten yang ngatain gitu Gen Z. Terus orang mikir kayak misalnya orang komennya kayak nyebelin lu bang, ya itu masuk akal lah gitu. Karena gue ngomong dan mungkin itu bikin sebel kan. Tapi kadang bikin konten yang itu dikatain kayak nggak usah so ganteng lu. Lah kan emang gue begini-begini gitu. Kan bukan konten modeling ini. Kan gue ngomong gitu tadi kan. Selalu kayak begitu bang. Kalau baca tuh apa capturean lu gitu. Oza so ganteng, kayak ganteng aja lu, so ganteng apa segala macam dalam hati gue juga sih. Ya, tapi bini lu pasti sekarang udah sangat beradaptasi dengan dan gue jelasin juga di luar kasus gue kayak nih teman-teman aku juga banyak yang kena dan emang sekarang tuh apa aja bisa kena gitu. Pras tuh salah satu yang lumayan sering gue bahas juga di YouTube itu bang. Pras tuh pernah dihujat, tapi menurut gue kayak ini lebih nggak masuk akal lagi kenapa dihujat. Jadi kan dia kan ada podcast di tempatnya Om Ded juga kan, makan-makan padang gitu. Nah dia bilang kayak gue tuh kalau ngeliat cewek kadang gue lihat dari mata kakinya dulu. Karena kalau mata kakinya bersih pasti dia ngerawat seluruh badannya bersih juga gitu. Nah itu kan pertama ya itu oke lah masuk akal mungkin. Dan Pras ngomong gue kalau ngeliat cewek gitu. Dia nggak bilang kayak teman-teman cowok kalau ngeliat cewek bukan kayak gitu. Tapi itu dihujat di Twitter kayak buluk lu Pras loh nggak begini maksudnya. Berarti kalau yang ngomong Feral nggak apa-apa gitu, maksudnya kan apa kalau orang ganteng bebas ngatain orang kan nggak juga kan. Itu menurut kayak wah gue pas ketemu Pras gue kayak tapi itu aneh banget sih Pras lu dihujat gara-gara ngomongin masa nih orang ngomongin selera cewek dia sendiri. Terus kan orang kayak nggak boleh gitu selera lu lah urusan gue. Ini kan selera gue bukan buat lu kalau nyari cewek bukan kayak begitu gitu. Nah terus mungkin cewek gue juga istri gue juga beradaptasi kayak oh ternyata ketika kita dihujat tuh bukan berarti kita salah gitu kalau sekarang. Iya. Jadi ya tuh. Karena mungkin gue udah ngelewatin fasenya. Kalau dulu kan masih zaman-zaman Twitter gitu ada orang ngehujat gue sampai
Secara kata-katanya, di mana rumah lu? Siapin lobang, gua bunuh lu sekeluarga. Udah apa gitu, beneran, gua ngobrol sama Kang Ferry Mariadi pada saat itu kan. Kang, di mana ini Kang? Ngapain? Ngapain diladenin? Udah nggak usah diladenin, buang waktu. Dan dia senang kalau lo respon gitu. Jadi udah biarin, lupain aja. Nggak worth it gitu, nggak apple to apple apa yang lo lakukan sama dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi ya udah, makanya kalau sekarang tuh amit-amit misalkan ada masalah, ada ini atau segala macam gitu. Kalau gue ngerasa bahwa gue nggak salah dah, ya gue akhirnya lebih memilih untuk ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau bini gue bisa tuh berkali-kali misalkan, Bunda yang balas ya. Nggak usah. Sampai ada satu waktu kemarin kasus yang lapor pas sempat rame tuh karena memparodikan sebuah kondisi lah ya. Iya. Panas dan segala macam. Terus ada satu nyasar di tengah komen-komen yang biasa aja, tiba-tiba nyasar. Oh gini. Pas banget gue buka Instagram gue, pas banget gue nge-scroll, pas banget gue lihat tiba-tiba di komenan itu ditulis di bawahnya ada yang nge-reply, Repti Ayu Natasha, video gue. Ada masalah apa? Ada masalah apa situ sama suami saya? Emangnya suami saya ngelakuin kesalahan apa sama situ? Kasih nomor situ, kita ketemu. Ayo jelasin, masalahnya apa? Seneng itu dianya si hatersnya itu. Hilang, ya kan? abis itu hilang komennya. Dihapus sama dia. Nah itu, kadang begitu ya. Iya. Tuh mendingan gitu Ki. Ya jangan lo transfer. Lawan. Kalau emang udah parah banget. Ya karena maksud gua kalau sekarang tuh yang gua nggak habis pikir ya. Kadang-kadang netizen itu bisa benar-benar out of context. Kadang-kadang berkomentar. Terus membabi buta. Yeah. Yang diserang itu misalkan yang salahnya kita. Tapi yang diserang istri kita. Pasti. Yang diserang anak-anak kita. Wah gua bilang. Serem sih, amit-amit dan begitu, tapi emang netizen emang kayak gitu. Dan ada beberapa orang yang memang dia, jadi pas gue misalnya gue dihujat nih, habis itu iseng gue buka lah profilnya di Twitter gitu. Ternyata emang nih orang bukan ngehujat gue doang, ada dia ngatain Popon juga, ngatain Bang Patra. Jadi emang ini hidupnya dia gitu, ngehujat-hujat orang di. Tapi gue nggak tahu profesi lo apa atau background lo gimana, tapi emang dia cuma ngata-ngatain orang aja di. Tapi emang pas lu cross check, gue yakin tuh pekerjaan hujaters. Iya, jadi emang profesi. Kerjaannya menghujat udah. Emang profesional. Emang udah gak ada kerjaan, rebahan, udah. Ngapain nih? Oza nih, schedule hari Senin siapa ya? Oh, Oza, oke. Dia udah ada billboard. Udah ada billboard. Patra gue malas Selasa Popon ya. Iya makanya tuh. Ajis doang kayak Ajis doa ibu yang nggak berani dihujat. Kayaknya orang suruhan Ajis deh tuh. Untuk ngetes mental para komik ya, ini gimana nih gue sebagai presiden nih, pada kuat gak mental anak-anak nih gitu ya. Ada gak komentar-komentar yang pernah sampai bikin lu terpukul gak? Yang bikin terpukul apa ya? Ya mungkin bukan komentar, tapi kalau lagi di kasus yang memang gue merasa salah tuh bisa kepikiran juga Bang. Sampai kayak ya keluar kerja tuh kepikiran, malam-malam kepikiran gitu. Kalau yang lagi gue ngerasa memang kayaknya emang salah sih guanya gitu. Tergantung posisi kitanya kan, apa kita ngerasa ini netizen yang lebay atau emang enggak nih kayaknya gue emang offside nih di sini gitu. Nah kalau yang lu ditangkap polisi pas SMA itu emang karena lu salah? Itu kan gue ikut tawuran dulu ya, masalah lah beda itu. Di mana sih? Sekolah di mana sih lu? Di 46. Dulu kalau sekarang nggak tahu ya, dulu Texas. kan Texas gitu ya kan. Dan itu kan bahaya Texas dulu bro. Gile. Yoi. SMA yang menurut gua termasuk di jajaran sekolah-sekolah yang diantaranya yang kalau yang lain kan STM, SMK gitu. Texas tuh kayak dang gitu. Nah tapi itu juga gue tuh salah keputusan sebenarnya. Jadi gue tuh tawuran, gue sebenarnya pada zaman itu ya Bang, gue selalu ikut. Tapi gue selalu paling belakang banget gue. Jadi sebenarnya jarak gue sama musuh itu dari sini ke pintu yang belakang situ. Jadi sebenarnya nggak ngapa-ngapain karena sprint gue tuh agak kurang gitu. Jadi kalau kabur tuh gue takut. Nah tapi gue mikir kayak, ini udah kelas 2 nih. Coba kali di depan ya gitu. Gue kayaknya hari ini menang deh gitu kan. Nah, gue di depan, set. Kalah di hari gue memutuskan untuk di depan. Kalah, udah gue jatuh, ketangkap segala macem, dibawa ke polsek gitu. Nah yang gue sebel, jadi itu tangan gue tuh kayak patah gitu kan Bang. Karena gue dipukulin dulu sama sekolah yang menang. Siapa lawan siapa waktu itu?
Waktu itu SMK Gita Kirti dekat Texas ada. Salah satu rival lah Giki. Kalau lo lihat pantekan GHE strip Ki itu tuh suaranya Giki gitu kan. Nah, gue dipukulin habis itu gue dibawa ke Polsek Taman Puring kan. Taman Puring. Di Taman Puring pas gue masuk ada 2 anak Gigi ketangkep juga, ya kan? Gue didudukin bareng, terus kan gue patah kan, terus gue agak gitu-gitu. Terus dia nanya lo sama gue kayak, bang, kenapa tangannya? Lah tadi kan tadi kan begini, tadi di jalanan kan, ya ini hasilnya gimana sih? Ini bukan pijit, ini digebukin sama lu tadi gitu. Itu tuh yang gue kayak, aduh. Karena tapi dulu tuh banyak ini doang sebenarnya bang, tawuran tuh gara-gara zaman Metro Mini kan. Makanya sekarang udah nggak ada Metro Mini, gue rasa tawuran berkurang deh. Sekarang tuh sebenarnya udah anak sekolah pengen pulang, depan ada yang lagi nongkrong kayak. Bener. Apa lu udah ribut sebenarnya gitu. Udah nggak ada. Kayaknya nggak ada orang yang bener-bener pengen tawuran deh sebenarnya dari hati gitu. Dari hati, bener. Ya, tapi selalu ada yang gitu-gitu. Pasti. Lu berarti sekali dong tuh ketangkep. Gua ketangkep masuk polsek kayaknya 2 kali, tapi yang kedua tuh emang rame-rame 40 orang ketangkap semua, terus itu cuma dipanggil orang tua doang disuruh pulang. Gimana orang tua lu pada saat? Orang tua gua yang pas pertama itu marah, yang kedua udah lumayan kayak lumayan biasa. Karena kan untungnya kan gua ada abang kan, jadi udah pernah ada dia duluan, ada kasus dipukulin duluan, jadi pas gua kayak nggak pertama kali gitu ibaratnya. Oh, lu punya abang yang sama? Abang dia di SMA 70. Sekolahnya yang pada saat itu tawuran juga. Bener. Gitu. Artinya kan sekarang fase hidup lu naik level nih, sudah berkeluarga. Apa itu salah satu pertimbangan lu memutuskan untuk merubah penampilan? Iya, salah satunya motivasi dari dia juga yang menyarankan untuk kayak diet dong coba gitu kan. Gue ya udah cewek gue bilang gitu, dan netizen juga yang bilang gendut tuh banyak gitu. Kan mungkin kan kalau satu orang bilang nih kayak gendut lu, oke lah. Ya kalau ngomong 300 kan kita mikir juga kan kayak apa iya ya gitu. Akhirnya ya udahlah gue kumpulin teman-teman, ayo kita nge-gym bareng gitu. Akhirnya ada beberapa teman-teman komik yang bareng sama gue juga. Ya untungnya berarti lu bukan tipikal yang bodoh amat ya. Gue kalau kan ada orang-orang yang semakin dikata-katain kayak ya apaan sih, gue nggak mau lah. Ya dilihat aja nih, gue gak akan pernah mau nge-gym. Bodoh amat, lu terima gue apa adanya lah gitu. Iya. Tapi lu ternyata menerima itu sebagai sebuah masukan dan sadar bahwa ya mungkin itu baik juga buat gue. Bener. Karena ketika kita dikatain gendut kayak ngomong apa aja udah orang head comment-nya ke situ udah pasti gitu. Gendut, gembrot, dan makin lama makin kreatif kan. Dari awal cuman awalnya bilang kayak gendut lu, sampai ke Teletubbies hitam kan, berarti dia udah nyari kayak apalagi gendut ya, beanbag udah gitu kan, patas udah, kayak begitu. Ada diet deh gitu. Berarti kena mental juga ya secara nggak sadar ya. Kena mental juga. Oke. Tapi itu positif lah, karena begitu gua ketemu lu tadi tuh sebelum mulai, kalimat pertama yang keluar, gila kurus banget. Jadi it's good gitu, maksud gua aja berusaha. Gua juga sama berada di fase sadar diri bahwa ternyata ketika gue gemuk itu membuat mobilitas gue sangat terhambat, ya kan? Karena kan gue juga bukan tipikal orang yang lawak, diem, cuma ngomong. Betul. Gue kan act out gitu, gue bergerak aktif gitu. Tambah lagi balik lagi karena sudah berkeluarga, gue punya anak bayi lagi, yang gue harus sadar diri betul bahwa wah kesehatan nih menurut gue penting banget, investasi terpenting bahkan menurut gue gitu. Ya mulai nge-gym lagi, bener-bener konsisten, bukan yang on off gitu. Terus mulai setelah sekian lama gue hidup segala macem baru ngerasain yang namanya makan sehat, dan gue coba buat konsisten, which is itu susah banget. Diet ya, konsisten diet ya. Berarti lu termasuk orang yang kalau lu mau sesuatu lu harus bener-bener jalanin. Iya, ya kayak diet ini kan awal-awal kayaknya kalau diet tuh paling seminggu pertama lah yang susah banget ya. Betul. Selebihnya sih kayaknya sih udah insya Allah udah ya terbiasa lah gitu ibaratnya kan. Ya, semoga lo konsisten sih. Karena bagus sih, gua harus, apalagi lu sadarnya di saat menurut gua sangat-sangat tepat di usia yang masih sangat muda. Timingnya pas. Apalagi kalau lu
konsisten dengan jaga pola makan sama olahraganya juga lu konsisten, nggak akan ada yang ngatain lu lagi. Za, green flag dan red flag dari Gen Z itu apa? Menurut lo? Green flag dan red flag dari Gen Z ya. Green flag kayaknya belum ketemu sampai sekarang ya. Nggak banyak bercanda ya guys. Aduh. Habis ngomongin dihujat malah nyari lagi ya. Jangan. Emang seneng ada orang-orang kayak gitu. Iya. Nggak, green flag tuh mungkin nih terjadi di istri gue dan di Gen Z lainnya juga. Itu soft skill mereka emang lebih banyak dibanding milenial gitu. Gue harus akuin kan dulu gue ngantor tuh jadi editor bang di PH gitu kan. Jadi kerjaan gue ngedit video, bikin subtitle gitu. Nah sekarang kan CapCut ya di handphone ya. Semua orang udah editor sebenarnya Gen Z. Udah bisa bikin transisi segala macam. Padahal kerjaan dia bahkan bukan videographer gitu. Itu kan soft skill kan. Terus kayak mereka ngedit foto, ngedit video, pokoknya bikin presentasi tuh cakep-cakep gitu. Itu gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena teknologi juga jadi Gen Z lebih banyak soft skillnya. Cuman kan kayak misalkan CapCut sekarang ada, tapi masih ada juga milenial yang untuk Instagram aja bingung ininya di mana segala macam gitu-gitu. Kalau dia kan udah hatam gitu. Salah satu green flag-nya itu. Nah, red flag-nya mungkin salah satunya itu ya oversharing dan kadang mengglorifikasi. Jadi ada satu cerita Gen Z yang gue paling kayak waduh gitu. Jadi waktu itu ada dia K-popers gitu bang ya kan. Dia suka K-pop gitu. Abis itu dia izin sama bokapnya, "Pah, aku mau nonton K-pop ya besok di JCC atau mana lah gitu." Terus bokapnya jawab kan kayak ya udah boleh, tapi jam 11 pulang gitu. Nah kan kalau misalnya normalnya orang normal nih antara satu kayak oke Pah, atau lu nego kayak ya nggak bisa. Baru kelar kan jam 1 gitu kan. Nah, dia enggak. Jadi screenshot bapaknya itu di capture, ditaruh Twitter. Terus captionnya nih kayak gini ya rasanya menjadi anak broken home gitu. Bukan, gue bilang bukan. Itu kalau orang tua cerai deh, gue bilang. Itu nggak broken home itu. Dan itu sampai ya gue nggak kenal dia, gue lihat profile picture bokapnya masa sih gitu kayak ya anjir sampai ada benar-benar WhatsApp asli. Gue kayak wah gue nggak perlu tahu profil bapak lu gitu, maksudnya gue nggak perlu tahu. Anjir itu tuh salah satu yang gue itu cerita legend lah buat gue itu benar-benar. Itu broken home tuh. Cerita broken home. Cerita broken home Gen Z. Anjir. Tapi seru lah. Maksudnya perjalanan makin kadang-kadang kan makin banyak hal-hal yang kita temui kan jadi makin banyak cerita, apalagi untuk konteksnya lo sebagai seorang stand up comedian, makin banyak hal yang lu temui, makin banyak hal yang menempa hidup lu tuh ya itu sumber materi lu juga kan. Materi jokes lu juga. Materi jokes juga dan ya referensi juga gitu. Betul. Apalagi yang lu pengen kejar, Za? Masih banyak lah ya yang belum. Kan gue tour juga baru sekali, jadi gue masih pengen ada beberapa kayak senior yang bisa bikin 2 tahun sekali atau bahkan kayak setahun sekali kan kayak Bang Radit, kayak gue liat anjir nih orang tour mulu gitu. Gue pengen kayak gitu. Konten juga pengen berkembang, masih banyak lah kalau itu. Oke, Oza, thank you Omen ke Omen. Sebelum kita tutup obrolan kita, satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Satu kata yang mewakili hidup gue dari dulu sampai sekarang ya. Satu kata yang mewakili perjuangan kayaknya terlalu biasa ya. Perjuangan kayaknya terlalu... Oh, Roma Irama kali. Perjuangan. Percobaan mungkin. Maksudnya gue mencoba. Kan banyak hal-hal baru yang gue coba di setiap fase hidup ini gitu. Oza Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man. Thank you.